Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini rencana saya, rencana untuk melakukan pembelajaran PJBL dengan penerapan SEM, Sport Education Model, bersama komunitas belajar sekolah KBS. Jadi judulnya nanti yang akan saya buat proyeknya yaitu Festival Gelora, Festival Gerakan Olahraga Tradisional. Ya, jadi kegiatan tradisional, olahraga tradisional yang kita adakan di sekolah ini rencananya. Nah, apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah olahraga tradisional merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di era modernisasi dan globalisasi ini, olahraga tradisional mulai terpikirkan oleh olahraga modern dan permainan digital yang populer di kalangan anak-anak. Jadi kan Bapak Ibu, selama ini kalau kita dulu ada main kelereng, patuk lele, galah panjang, main congklak, main egrang, main bakia. Nah sekarang anak-anak itu tidak tahu, tertinggal, terlupakan karena adanya gadget, handphone, karena adanya media sosial yang mereka terpana, ya, terfokus. Iya. Jadi sehingga anak-anak itu tidak mengetahui adanya olahraga tradisional. Jadi itulah tujuan saya untuk melakukan kegiatan ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu penting untuk mengenalkan dan melestarikan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini, khususnya di tingkat sekolah dasar, agar pembelajaran olahraga tradisional ini dapat dipahami oleh anak-anak. Apa tujuannya? Tujuan program ini adalah pertama mengenalkan berbagai jenis olahraga tradisional di Indonesia, kemudian meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui kegiatan olahraga tradisional. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal ataupun olahraga tradisional. Nah, ini dia Bapak Ibu, apa itu SEM atau Sport Education Model? SEM itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, penonton, bahkan lebih luas lagi. Jadi di dalam SEM ini Bapak Ibu, anak-anak itu tidak seperti biasanya. Biasanya kalau kita mau buat turnamen, anak-anak tuh ikut mendaftar sebagai peserta saja. Nah kalau di SEM ini tidak Bapak Ibu. Di SEM ini anak-anak itu dilibatkan semuanya. Mereka sebagai pelatih, mereka sebagai wasit, sebagai supporter, sebagai gubernur, sebagai pembawa acara, sebagai pemain, sebagai apa lagi, perekam, apa namanya itu, wartawan gitu, Bapak Ibu. Jadi semuanya dilibatkan, dia itu melakukan semuanya. Kemudian mereka juga yang membuat alatnya. Contohnya misalnya kegiatan tradisionalnya seperti bakia, mereka sendiri yang melakukannya. Cuma kita sebagai fasilitator untuk mendampingi dan mengajarkan saja. Nah, mereka yang melakukannya. Bahkan piala pun mereka membuatnya Bapak Ibu, berdasarkan apa yang ada di daerahnya. Contoh, kalau saya kemarin saya buat itu dari aqua digabungkan, dibuat macam seperti piala. Ya, kemudian ada makanannya, ada alat tulisnya di situ. Dibuat senyata mungkin. Ya.
Jadi anak-anak semuanya terlibat, tidak hanya dia sebagai pemain saja. Gunanya apa? Untuk dunia nyata yang kemudian hari, Bapak Ibu. Mereka tahu bagaimana cara melakukan ini, bagaimana rasanya sebagai ini, begitu Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya capaian atau langkah-langkah dan hasil. Bagaimana mencapainya, Bapak Ibu? Capaiannya itu meningkatkan pengetahuan siswa terhadap olahraga tradisional, kemudian meningkatkan keterampilan gerak siswa, kemudian meningkatkan rasa cinta kebanggaan terhadap budaya lokal. Jadi yang diharapkan seperti ini capaiannya. Kemudian langkah-langkahnya dia berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian merancang program dengan komunitas belajar. Jadi bukan hanya saya nanti yang membuat program, tapi saya bergerak sendiri, Bapak Ibu. Jadi inilah fungsinya saya merancang kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengikut sertakan Bapak Ibu dan setuju akan kegiatan ini. Kemudian mensosialisasikan kepada siswa, khususnya kelas 5 dan kelas 6. Ya, nanti akan saya sosialisasikan melalui video, melalui permainan setiap kegiatan. Kemudian evaluasi dan refleksi. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian peserta didik memahami pentingnya menghargai dan melestarikan warisan budaya, Bapak Ibu. Oke, struktur program dan mitra dalam komunitas ini, dalam komunitas belajar sekolah. Pertama, merupakan kegiatan kokurikuler sekolah, ya. Kemudian melibatkan komunitas belajar sekolah SD Negeri 001 Kampung. Kemudian melibatkan siswa kelas 5 dan kelas 6. Kemudian mengoptimalkan semua aset yang ada di sekolah. Kemudian direncanakan pada bulan Desember tahun ini ataupun tahun depannya. Kemudian mitra sekolah yaitu komite sekolah, wali murid, masyarakat setempat, bahkan mungkin bisa juga nanti pada dinas-dinas yang terkait pada kegiatan kita seperti puskesmas. Kemudian kapasitas aset yang dimiliki sekolah, aset manusia. Aset manusia, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian komunitas belajar dan guru sebagai pendamping, kemudian siswa sebagai pelaku utama dan orang tua sebagai pendukung. Kemudian aset finansial, ada dana bos sebagai pendukung dan pelaksanaan program. Kemudian aset fisik seperti lapangan sekolah, peralatan bola ataupun alat-alat yang lain sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada aset sosial. Aset sosial mungkin dukungan masyarakat juga berpengaruh dalam kegiatan program ini. Kemudian ada juga aset nanti namanya aset politik, bisa melalui kita bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain. Kemudian rencana evaluasi. Rencana evaluasinya adalah evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program ini berlangsung dan akan juga dilaksanakan evaluasi bersama komunitas belajar sekolah. Apakah program ini telah berjalan ataupun masih banyak kekurangan. Kemudian tentunya juga meminta umpan balik dari kepala sekolah, guru, teman sejawat, siswa dan oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu tentang pembelajaran PJBL ini Bapak Ibu. Kemudian perencanaan saya tentang proyek yang akan saya lakukan dengan metode PJBL itu dengan model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Kemudian nanti ini juga akan saya lakukan perencanaan ini saya akan sampaikan kepada sekolah apakah bisa kita lakukan untuk diterapkan ke depannya Bapak Ibu. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.